Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Bab 1 dan bab 2 kita sudah selesai ya. Kita yang bab 1 kemarin menjelaskan tentang perubahan sosial di dalam masyarakat. Dan juga sudah ada tugasnya yang mengisi tabel-tabel itu, ya kan, tabel-tabel pernyataan sikap kalian mengenai perubahan sosial itu. Kemudian juga ada soal di bab 2 itu yang kemarin ya, sikap kritis terhadap menghadapi globalisasi, karena bab 2 tentang globalisasi itu juga udah ya dikumpulkan. Jadi harus ada 2 tugas sebelumnya di bab 1 dan bab 2 ya. Tugas di bab 1 dan di bab 2. Sekarang kita memasuki bab 3 mengenai ketimpangan sosial dan faktor penyebabnya. Tapi kita secara tidak langsung akan membahas mengenai ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Seperti neraca di ini di samping kiri ya, itu gak seimbang. Jadi ketimpangan sosial itu adanya kesenjangan, ketidakadilan, ya kan, antara satu dengan yang lainnya. Perbandingannya tidak seimbang gitu. Ketidakseimbangan akses antar kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut tampak pada adanya jarak atau gap yang mencolok antar golongan dalam masyarakat. Contohnya adalah perbedaan mencolok kondisi di kota dengan pemukiman kumuh di samping. Ini kan kita tinggal jarak 3 meter aja ya, sudah ada pemukiman kumuh. Ini juga terjadi di berbagai sudut kota yang maju ya, pasti ada pemukiman kumuh, entah itu dari pendatang atau warga asli. Yang jelas rasanya tampak timpang sekali ya, jauh berbeda kondisinya. Itu adalah ketimpangan sosial contohnya yang ada di perkotaan. Jadi ya ketimpangan itu kesenjangan, ketidakseimbangan ya antara akses, baik akses pendidikan, akses kesehatan, akses pekerjaan. 3 akses ini yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak seimbang yang didapatkan antara masyarakat satu dengan lainnya. Misalkan sama-sama nih KTP Surabaya, sama-sama nih ya kan tinggal di Surabaya gitu, tapi aksesnya nggak sama dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, itu juga tidak boleh. Atau antara warga Surabaya dengan warga lainnya, sama-sama di Indonesia, tapi perlakuannya itu tidak sama. Padahal di undang-undang negara sudah menjamin hak pendidikan ya oleh setiap warga negaranya, berpendidikan minimal 12 tahun ya kan. Kalau ada yang putus sekolah, berarti itu sebenarnya tanggung jawab negara untuk menyekolahkan anak itu gitu ya. Karena wajib belajar itu sekarang udah 12 tahun ya. Jadi memang harus negara bertanggung jawab, terutama pemerintah, dalam warga negaranya dalam mengakses hak pendidikan, hak kesehatan ya kan secara murah, kemudian hak pekerjaan yang layak ya kan, jangan sampai ya kayak pengangguran, kemudian akses kesehatan yang mahal, itu juga sebenarnya tidak adil untuk masyarakat ya. Jadi masyarakat itu harus, makanya sekarang ada BPJS itu kan, di situ juga ada pendidikan beasiswa dan lain sebagainya ya kan, pendidikan gratis, biaya bos, kemudian juga ada lowongan pekerjaan dan sebagainya. Itu juga sebenarnya bagian tanggung jawab dari pemerintah. Faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial ya, ada banyak. Ini ada sekitar, kita ada sebutkan 6 lah faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial.
perbedaan letak dan kondisi geografis ya. Ini banyak seperti kita lihat di gambar-gambar, banyak dibangun industri, gudang-gudang ya, baik ini juga ada produksi, gudang, kemudian tempat gedung tinggi ya, kan perkantoran dan lain sebagainya. Di daerah dataran rendah cenderung lebih mudah dibangun infrastruktur dan dikembangkan lahan pertanian atau perindustrian. Ya, seperti di kota Surabaya contohnya. Sementara daerah dataran tinggi seperti di pegunungan itu sering terkendala oleh bentangan alam yang tidak merata. Jadi ada jalan menanjak, ya kan, jalan curam. Nah, itu menyebabkan daerah dataran rendah lebih cepat berkembang dibandingkan daerah dataran tinggi. Yaitu contohnya ibu kota DKI Jakarta, kota Surabaya yang ada di Jawa Timur. Lebih dulu dibangun kawasan industri karena letak geografisnya yang merupakan dataran rendah. Ini juga menyebabkan ketimpangan ya. Jadi akhirnya dataran-dataran tinggi itu akses dalam hal-hal misalkan pendidikan yang cukup layak itu juga jauh gitu ya. Misalkan sekarang kita lihat pusat-pusat pendidikan yang lebih maju itu kan ada di ibu kota ya, ibu kota provinsi rata-rata. Universitas-universitas favorit itu juga adanya di pusat-pusat ibu kota. Namun ya ada perguruan tinggi di desa tapi tidak semaju baik fasilitas ya kan, dan akses apapun itu tidak semaju berada di kota. Itu salah satu ketimpangan karena perbedaan letak kondisi geografis. Faktornya juga ada lagi tuh, kenapa adanya ketimpangan, ketidakadilan, kesenjangan. Kenapa? Perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis itu apa sih? Lebih kepada perbedaan kondisi penduduknya, ya kan? Karakteristik penduduknya. Karakteristik penduduk itu bisa dilihat dari apa? Dari pendidikannya, ya kan? Kondisi demografis menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, kelompok usia, pendidikan, kesehatan, ya kan? Kemudian juga ketenaga kerjaan serta segala aspek yang berkaitan dengan penduduk. Intinya adalah kalau kita ngomongin demografis tuh ngomongin karakter penduduknya itu bagaimana sih gitu loh, ya kan? Semakin berkarakter heterogen atau bermacam-macam itu semakin tingkat kesejahteraannya tinggi, ya kan? Jadi dia tidak bergantung pada satu perekonomian saja, dia tidak bergantung pada satu mata pencaharian saja, dia tidak bergantung pada satu bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia karakteristiknya tuh bermacam-macam ada ya. Jadi ada yang bekerja sebagai A, B, C, D, E, ya kan? Contohnya ini nih, produktivitas kerja tinggi akan menghasilkan penyediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi yang baik, masyarakat sejahtera. Karena nggak tergantung pada satu mata pencarian hidup, ya kan? Heterogen seperti di perkotaan contohnya. Kemudian sementara sebaliknya, jika mayoritas penduduk berpendidikan rendah, produktivitas kerja juga rendah, maka tingkat kesejahteraan pun juga rendah di penduduk di wilayah itu ya. Misalkan kalau di kota itu kan banyak tuh profesi. Contohnya bisa kita lihat ini ada sekretaris, kemudian ada juga penggembala apa ini ya. Terus juga ada waiters, ya kan, waiters restoran, kemudian juga ada atlet, kemudian juga ada orang kantoran, ya kan, cuma ada apa ini teknisi, chef, ya kan, arsitek, kemudian dokter, kemudian polisi, kemudian juga ada manager, bos, kemudian juga ada apa ini, gardener, ya kan, ada juga pelaut ya, nelayan juga ada kan di pesisir Surabaya itu, Kenjeran. Kemudian juga ada apa ini
ya baker ya, bakery itu yang buat roti itu juga ada pengusaha. Jadi macam-macam. Kalau semakin penduduknya tuh karakteristiknya tuh macam-macam, heterogen ya, bukan homogen yang sama, itu rata-rata tingkat sejahteranya juga bagus penduduk di wilayah itu. Namun kalau misalkan beda lagi dengan yang di pelosok itu, biasanya mata pencahariannya itu ya homogen, sama seperti petani ya kan, buruh tani, petani pesewa ya kan, ya situ apalagi, ya itu aja gitu. Tapi jadi tidak bisa terlalu bergantung kita dengan satu mata pencarian sebenarnya ya, bisa kita beragam tuh, perbedaan kondisi demografis penduduk. Kemudian juga ada faktor itu yang membuat timpang antara desa dan kota itu karena itu tadi ya, perbedaan demografis. Kemudian perbedaan sumber daya alam ya, ketersediaan sumber daya alam tidak tersebar rata di setiap daerah ya, itu kita akui. Perbedaan kepemilikan sumber daya alam dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar ya. Kepemilikan sumber daya alam suatu daerah dapat mempengaruhi juga proses pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Hal ini juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal dengan kontribusi penduduk lokal dalam kemajuan ekonomi daerah. Jadi ya sebenarnya gini sih, kita tidak boleh terlalu menjustifikasi bahwa desa itu terbelakang. Sebenarnya desa itu memiliki sumber daya alam yang banyak, itu juga kenapa nggak maju-maju kadang-kadang ya? Justru malah sumber daya alam mereka itu dikelola dengan pihak luar negeri, ya kan? Investor dari luar negeri yang meraup sumber daya alam kita. Namun keuntungannya lebih banyak di sana, diproduksi. Kita cuma diambil aja bahan mentahnya, kemudian diproduksi di negara lain. Kemudian kita disuruh beli produknya gitu kan, ya sama aja gitu loh. Kita ambilnya di negara kita, diproduksi di sana, ya kan, pabriknya, kemudian belinya di sini. Jadi kita belinya lebih mahal karena ada biaya produksi dan lain sebagainya, bisa berkali-kali lipat ya. Padahal mereka mengambil sumber daya alam kita itu dengan harga yang murah gitu. Jadi ya tergantung sih, kenapa kadang-kadang kita itu belum maju-maju, karena kita ketergantungan dengan negara sebelah, negara maju, negara investor itu yang itu tadi, yang dalam mereka maju dalam hal teknologi dan sebagainya, dalam mengolah bahan-bahan mentah sumber daya alam kita. Nah itu makanya kita harus pintar gitu ya, meskipun kita orang desa, orang tambaan, orang pegunungan, kita juga harus bisa mengemas produk-produk sumber daya alam itu menjadi hal yang lebih modern, packaging, untuk bahkan bisa diimpor. Dan seharusnya pemerintah lokal, daerah atau pemerintah nasional tingkat pusat itu harus juga mendukung gitu ya proses produksi dalam negeri ya kan, baik ekspor itu juga harus mendukung itu, supaya juga kemajuan Indonesia ini semakin terdepan gitu kan. Gitu perbedaan sumber daya. Makanya itu tingkat kesejahteraan masyarakat juga tergantung dari pengelolaan pemerintah swasta terhadap sumber daya alam itu. Yang selanjutnya adanya ketimpangan lagi itu kenapa gitu loh, ya kan. Terus kalau ini kan juga ini sih, rata-rata orang desa itu kan rata-rata ya yang sesepuh kan tidak, kurang berpendidikan tinggi. Jadi mereka kadang-kadang juga tidak ada daya kekuatan dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah lokal ya kan. Jadi mereka kadang-kadang penduduk lokal yang tidak menikmati daerahnya sendiri ya kan. Tuh. Karena mereka juga tidak tahu gimana caranya untuk kritis untuk menyampaikan aspirasi. Mereka tidak berdaya gitu ya, makanya itu. Faktor globalisasi ini juga ketimpangan karena faktor globalisasi. Ini ya, globalisasi sudah tahu ya, kita kemarin sudah bahas globalisasi, adanya
adanya informasi yang masuk dari luar itu sudah tidak terbatas ya, antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, terutama antara negara satu dengan negara lain. Masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang dalam globalisasi akan mengalami kemajuan dan akan menyebabkan ketimpangan jika masyarakat yang menolak atau tidak memanfaatkan teknologi dengan bijak. Contoh, ya sulitnya pemasangan wifi pada rumah-rumah di pelosok desa, padahal kondisi saat ini memungkinkan komunikasi serba daring. Kalau ini bukan penolakan ya, ini memang tidak ada akses dari kebijakan pemerintah untuk memasang tower sinyal atau apa. Mungkin pemasangan tower sinyal di desa cukup mahal ya teknologinya. Jadi pihak-pihak yang mempunyai wifi ini, pihak swasta ini juga sulit gitu untuk menjangkau karena biaya yang mahal ya, sedangkan nanti tidak sebanding dengan paket langganan yang dibayar sebulan gitu ya. Tapi kalau di kota kan memang banyak sudah banyak sinyal gitu mungkin ya, jadi lebih mudah untuk pemasangan wifi. Saya dengar dari teman saya pemasangan wifi yang rumahnya di Kediri aja, Kediri itu masih aneh, itu 1,5 tahun baru dipasang, mintanya itu bulan apa 1,5 tahun baru dieksekusi karena dia harus mengajak 10 tetangganya itu untuk masang wifi di rumahnya sehingga bisa dipasang tower gitu. Jadi bisa dia punya wifi padahal dia kuliahnya di luar negeri ya. Jadi di luar negeri terus dipulangin karena covid ya kan, jadi mau nggak mau kan harus tetap kuliah daring ya. Karena nggak ada wifi ya jadinya kalau cari wifi harus keluar rumah, harus ke kafe, dan kafenya tuh di pusat kota sedangkan rumahnya tidak di pusat kota gitu. Jadi cukup makan waktu banyak untuk mencari wifi. Itu tidak efektif efisien bagi masyarakat desa yang ingin berkomunikasi secara daring ya kan, baik itu untuk pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Ini menyebabkan ketimpangan sekali sih. Saya juga benar-benar mengalami keresahan penduduk desa yang itu tadi sulit. Tidak seperti di kota, mencari wifi itu gampang sekali gitu. Kita ke warkop sebelah gang aja udah dapat wifi, tapi kalau di desa itu masih butuh effort, perjuangan yang lebih. Ini ketimpangan ya. Kemudian juga ada kebijakan publik ya. Kebijakan publik itu kebijakan untuk umum gitu. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya agar tercipta ketertiban. Contoh, penerapan kebijakan publik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dapat menimbulkan perubahan tersembunyi, termasuk perubahan yang berdampak pada ketimpangan sosial. Contoh kebijakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini ya dampaknya ini, masyarakat yang pekerjaannya adalah biasanya didatangi karena orang-orang itu keluar rumah, didatangi karena orang-orang itu berkerumun, didatangi rezekinya itu karena orang-orang berlalu lalang ya kan. Akhirnya kalau semuanya pada saat itu dibatasi mobilitas masyarakat sehingga mereka juga mempengaruhi terhadap orderan mereka ya kan. Contoh ini servis HP yang biasanya ada di misalkan outlet pinggir toko jalan raya itu ya, mereka sampai mempunyai ide bahwasanya jual beli HP dan servis itu dapat ditunggu, jadi nggak lama gitu kan. Terus itu juga sampai pakai papan gitu ya supaya kelihatan. Karena kan juga karena dia juga nggak bisa masuk mall gitu loh. Ini mungkin juga dampak dari mall ditutup ya. Jadi pihak-pihak mall yang service center handphone itu jadinya tuh akhirnya jualannya di pinggir jalan gitu. Terus juga ada faktor internal dari individu atau kelompok. Ini menyebabkan ketimpangan. Lebih banyak dipengaruhi oleh ideologi yang dianut tiap-tiap kelompok. Jadi ideologi yang tertutup, tidak menerima kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Pola hidup yang pasrah dengan nasib, ya kan, fatalis namanya. Jadi orangnya tuh
ya ya udahlah, nggak ada usaha, hidup itu sudah ada yang ngatur ya kan, rezeki ya. Tapi kita harus berusaha gitu kan, beda lagi dengan orang tidak berusaha. Kemudian juga pasif, pesimis, tidak memiliki sikap kerja keras, mental pemalas dan tertutup pada perubahan. Contoh sikap malas belajar deh, nggak jauh-jauh ya kan, biasanya kita malas nih buat belajar, itu juga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di wilayah itu ya kan. Apalagi kita kan masih muda, kita yang akan memimpin beberapa tahun ke depan itu ada di tangan anak muda ya kan. Negara, bangsa, wilayah yang kita tempat itu nanti kemajuan ekonominya, kualitas wilayahnya, penduduknya itu juga tergantung dari kita, generasi muda. Ya kalau kita malas, maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam bersaing dengan sumber daya manusia lainnya ya kan, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Nah kalau misalkan kita nggak punya nggak punya kualitas yang bagus, ketika nanti dapat ada urbanisasi, perpindahan penduduk, imigrasi, kita kedatangan penduduk-penduduk dari luar Surabaya Raya yang menetap di Surabaya dengan KTP luar Surabaya, akhirnya mereka bekerja di Surabaya karena mereka punya kualitas, sedangkan kita yang asli sini kita tidak bisa memiliki pekerjaan di sini. Nah ya kan, apalagi mereka punya gaji besar di sini, sedangkan kita tidak bisa bekerja dengan mendapatkan pekerjaan yang lain di kota kita sendiri. Kenapa ya? Kita bisa jadi kalah dari kualitas sumber daya manusia. Jadi adanya ketimpangan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada ini quote untuk ketimpangan ya, ketimpangan sosial. Bentuk terburuk dari ketimpangan adalah mencoba membuat hal-hal yang tidak setara menjadi setara. Jadi hal-hal yang tidak setara menjadi setara. Ya kalau kita, itu menurut Aristoteles ya. Kalau tidak setara ya kita harus bilang kalau itu memang tidak ada kesetaraan, tidak ada keadilan. Di sana tidak ada keadilan, di sana tidak ada kesetaraan. Di sana ada ketimpangan. Ya gimana caranya kita memperbaiki itu ya kan. Jangan bilang oh itu enggak, sebenarnya itu adil kok, cuman gini-gini. Enggak, kalau kita bilang tidak adil ya tidak adil gitu, tidak setara gitu. Tapi bagaimana kita mencoba untuk memberikan akses yang sama ya, tidak adil, aksesnya itu yang sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya ya, baik akses pendidikan, akses kesehatan maupun akses pekerjaan yang layak. Terima kasih. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Bila ada yang tanyakan silakan. Jangan lupa ya, yang tugasnya belum selesai, belum dikumpulkan, silakan dikumpulkan di ketua kelas ya. Tapi jelas itu ada pengurangan nilai bagi yang tidak mengumpulkan on time ya. Tapi sudah tunggu ini sebelum habis ini UTS, habis itu rapotan ya. Jadi jangan ada kata nunggu sebelum UTS baru diobrak-obrak terkait tugas. Ya itu sudah kasep, itu menurut saya sudah nggak bisa ditoleransi ya. Jadi mumpung ini belum UTS, segera dikumpulkan tugasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustazah lampirin ya yang belum namanya.